Kita hari ini mau jalan-jalan lagi walaupun mendung. Cuman karena sekarang jam 8 kurang 15. Tuh, ya kan? Jam 8 kurang 15. Jadi pas banget sama orang-orang yang lagi pada ngantor. Jadi berangkatnya mungkin nanti nunggu kayak jam 9-an. Jam 9-an kali ya. Hari ini tuh kita rencananya mau ke museum lagi, ke Taman Proklamasi, terus ke Monas. Semoga nggak hujan ya, soalnya ini kayak udah mendung banget. Nah, ini sarapannya kopi gula aren, terus beli sosis Indomaret yang katanya sosis minimarket paling enak. Sama beli masker tadi, jajan dulu. Nah, ini buku yang bagus banget. Jadi kalau misalkan suka sejarah nih, kayak mesti punya buku ini. Dan saya punya udah lama. Jadi tuh cukup jelas diteranginnya di sini dan cukup ringkas gitu. Jadi nggak terlalu kayak kita belajar sejarah di waktu zaman sekolah dulu, tapi lebih enak gitu bacanya karena runut dan ringkas. By the way ya, saya tuh beratnya tuh naik 3 kilo. Jadi sekarang tuh lagi diet. Kan pernah ada konten kayak khusus kulineran gitu yang kayak seharian kulineran. Itu kayaknya sekarang tuh nggak dulu ya. Biasanya juga kalau konten jajal tuh kan pasti ada kulinernya kan. Banyak kulinernya. Cuman ya karena lagi diet jadi jajannya tuh jajannya dikurangin ya. Tapi kalau misalkan nemu jajanan sehat nanti saya jajan. Tapi nggak kayak yang kuliner yang berat-berat gitu. Nantilah kita cari di jalan apa yang menarik. Karena udaranya mendung jadi mau cari payung dulu, mau beli payung. Pasar Cikini. Ada TJ yang ini kayaknya ini ada Lebak Bulus, jadi tuh kayaknya yang lewat di lapangan Banteng deh. Stasiun Cikini dari seberang. Yang tadi itu pasar Cikini yang lama, dulu waktu zaman gue SD tuh dia rame banget loh. Tapi kok tadi sepi, kayak yang jual tinggal rotan-rotan sama ada jual makanan gitu. Toko emas. Sepertinya kita belum menemukan payung ya, jadi belum beli payung. Jadi berharap aja semoga nggak hujan. Walaupun udah mendung dan ini cuacanya kayak lembab banget ya, kayak kenisbian tinggi, tapi berdoa aja semoga belum hujan. Sampai kita mencapai tujuan kita. Ini tuh namanya Jalan Pegangsaan Timur. Yang di sebelah sana tuh kayaknya Pegangsaan Barat. Nah, ini sebenarnya Pegangsaan Timur. Jadi tuh dulu tempat proklamasi rumahnya Bung Karno itu termasuk Pegangsaan Timur, tapi udah dirubah, namanya udah diganti. Nah, jadi tuh Jalan Pegangsaan Timurnya itu diganti namanya jadi Jalan Proklamasi. Nah, kita mau nyebrang. Iya tuh benar, ini Pegangsaan Barat. Kita mau nyebrang ke arah sana. Ke arah sini juga bisa sebenarnya kayak nembus deh. Coba di sini deh. Nah ya benar tuh ada tulisannya Penataran Proklamasi. Nah ini markas PDIP nih. Kalau misalnya teman-teman udah nonton yang video 1 hari menjelajah keringetan. Kalau udah nonton video yang 1 hari menjelajah 4 museum, saya ke Gedung Juang dan ke Museum Perumusan Teks Proklamasi. Nah itu tuh jaraknya tuh kedua-duanya dekat dari sini. Jadi tuh kayak ini tuh in between, di tengah-tengah. Jadi kalau Museum Gedung Juang itu kan dia di Cikini ujung. Nah kalau yang Perumusan Teks Proklamasi dia tuh ke arah sana, ke arah situ. Ya mungkin nggak sampai 2 kilo. Ini tuh di Jalan Penataran. Lucu nih ternyata banyak kios-kios. Kios-kios kayak jual makanan gitu deh. Tuh, jual makanan tuh soto, Betawi, es kelapa.
dari sini kayaknya. Oh, ini bukan pintu masuk publik nih. Berarti kita ke arah sini kayaknya. Jadi bisa dibayangin kalau pas zaman itu tuh benar-benar deket banget pusat gerakannya. Jadi dari Gedung Juang itu kan dirumuskan bagaimana caranya menculik Bung Karno yang rumahnya tuh di sini. Nggak jauh kan, terus mereka ke Rengas Dengklok, baru dibalikinnya ke rumah Laksamada Maeda yang nggak jauh juga dari sini. Terus proklamasinya di sini, di rumahnya Bung Karno. Jadi emang areanya tuh yang area sekitar Cikini, Menteng gitu, pusat gerakannya. Nah, ini juga dari sini nggak bisa masuk. Jangan-jangan bener tadi masuknya dari yang sebelah sana deh. Yang ini soalnya ditutup, ini padahal kayak pintu utamanya gitu loh, yang langsung ke tubuhnya. Iya bener, ternyata masuknya di pintu yang tadi itu. Nah, ini kita udah sampai, Oke, itu namanya Tugu Petir. Ini tuh tamannya sebenarnya enak buat duduk-duduk loh. Adem yang di pohon-pohonan itu. Terus ada jogging tracknya juga yang di bawah-bawah pohon tuh. Itu tuh ada jogging track tuh. Maksudnya nggak jogging juga sih, jalan juga bisa maksudnya. Di sekeliling taman-tamannya. Nah, ini tuh Tugu Petir. Disinilah dibacakan proklamasi pada jam 10 pagi. Petir. Ini tulisannya peringatan 1 tahun Republik Indonesia atas usaha kaum wanita Jakarta. Ada tugunya kayak begini. Jadi di situ tempat dibacakannya. Berisik tuh, ada pawai yang mau demo kayaknya deh. Oke, lanjut. Oh, itu nyanyi lagu buruh tani tuh, mau demo dia. Situs Cagar Budaya Kompleks Halaman Tugu Proklamasi. Nggak ada airnya. Harusnya ini kolam ya. Harusnya tuh kayak air mancur gitu loh di atas itu. Nah, ini yang dirumuskan di rumah Laksamada Maeda. Ini mah kayaknya udah nggak asli nih. Udah nggak asli kayak waktu pas proklamasinya. Baru ini. Nggak ada tulisannya, ini cuman begini-begini aja. Jadi gue pernah baca ya, kenapa itu dirobohkan rumahnya. Karena waktu itu Bung Karno mau membangun Monas. Jadi mendingan katanya untuk Tugu Peringatan tuh semuanya dialihkan ke Monas aja deh. Soalnya katanya rumah itu tuh nggak akan bertahan 100 tahun. Secara Bung Karno kan insinyur sipil ya, katanya kalau rumah itu tuh nggak akan bertahan 100 tahun. Katanya Indonesia ini butuh monumen yang bisa bertahan ratusan tahun, maka dibangunlah Monas dan rumahnya itu dihancurkan gitu. Tapi ada rumors katanya kenapa dihancurkan karena Bung Karno tuh kayak trauma gitu loh, mengingat kejadian waktu beliau diculik pas ke Rengas Dengklok itu. Jadi buat teman-teman yang belum lihat video saya yang ke Rengas Dengklok, kayaknya mesti lihat. Ya wajar sih, soalnya di sana itu memang kayak in the middle of nowhere. Zaman sekarang aja tuh yang udah kayak berapa puluh tahun, 79 tahun after, itu tuh masih daerah yang kayak gitu. Bayangin gak sih pas sebelum kemerdekaan tahun 40-an di situ pasti kayak hutan belantara. Yang hutan belantara juga sih, karena di situ kan udah ada kayak sawah-sawah gitu ya. Cuman ya pasti sepi, in the middle of nowhere kan. Jadi ya berasa banget diculiknya. Nah, abis ini kita mau ke Monas. Abis ini kita ke Monas. Kayaknya naik TJ dari tadi itu bisa deh. Naik TJ dari halte yang tadi itu bisa. Kalau di foto ini tuh baca proklamasinya tuh di depan rumah, kayak literally di teras rumahnya gitu loh. Tuh di teras rumah kan, berarti Tugu Petir ini tuh bener-bener kayak
dulunya tuh rumahnya memang yang di Tugu Petir ini. Nih lagi lihat-lihat lagi nih, Intisari online. Ada lagi nih kenapa rumahnya itu dirobohkan, karena katanya di sini Soekarno malu karena rumahnya itu pemberian Jepang. Jadi dirobohkan. Soekarno sendiri tinggalnya kan setelah jadi presiden kan di Istana Negara ya. Nah, terus abis itu ini rumah dirobohkan, baru semua peringatan-peringatan apapun itu monumen dipindah ke Monas. Oke, kalau gitu kita langsung ke Monas aja. Museum Proklamasi. Karena ada demo, ada pengalihan jalan, akhirnya tadi kita nggak lewat Transjakartanya itu nggak lewat jalur yang seharusnya karena ditutup di Patung Kuda tuh ada yang demo, jadi dia nggak bisa lurus, jadi akhirnya motong jalan Menteng terus Sudirman. Ya udah akhirnya turun Sudirman, nanti cari lagi nyambung ke arah sana. Sampai juga tuh ya Monasnya. Tadi naik itu turun di situ. Terus ini sekarang udah mulai gerimis, jadi mesti cepet-cepet nih jalannya supaya sebelum hujan bisa masuk ke dalam museumnya. Di seberang tuh sebenarnya ada Museum Nasional. Cuman belum buka lagi, kayaknya udah setahun tutup. Waktu itu kan kebakaran terus ditutup, sampai sekarang kayak belum buka lagi deh. Udah lama banget loh nggak masuk gitu ke Monasnya, bukan cuma di halamannya doang. Terakhir tuh waktu SD apa SMP gitu deh, cara wisata masuk ke dalam Monasnya. Kayaknya sih, seinget gue sih, ternyata biasanya kan masuk dari pintu yang sana, yang depan patung itu deh pokoknya, yang ada bundaran itu. Tapi kenapa Google Maps ngarahinnya ke arah sebaliknya ya? Kadang-kadang Google Maps suka aneh juga sih. Tapi biasanya sih kalau misalkan kayak olahraga terus kayak cuman mau ke tamannya doang, ke halamannya sih biasanya masuknya tuh lewat yang pintu sebelah sana yang ada bundarannya. Nah ini nggak tahu kenapa diarahinnya ke arah sebaliknya. Tapi kita coba aja dulu, siapa tahu memang masuknya lebih dekat dari sini, karena memang kalau masuk ke dalam museumnya itu kayaknya mesti lewat terowongan gitu deh. Nah ini nih, kita memasuki area. Ada tulisannya pintu masuk 100 meter ke bawah. Untung sih cuacanya mendung, jadi nggak terlalu panas. Cuman takut aja, deg-degan, takut hujan. Apalagi udah kayak ada gerimis-gerimis gitu. Cuman karena hari ini bertepatan dengan bola di GBK, mestinya sih ada pawang hujan ya. Dan mestinya tuh pawang hujannya kekuatannya tuh harusnya sampai sini untuk menahan hujan ya kan. Harusnya sih nggak hujan dulu ya. Jadi Monas ini tuh dibuat sebagai titik nolnya, pusatnya kota Jakarta dulu. Nggak tahu di sekarang masih apa enggak ya. Jadi tuh nolnya, pokoknya pusatnya, tengah-tengahnya kota Jakarta tuh di Monas ini. Baru habis itu ada daerah lingkarannya tuh, lingkaran pertama, lingkaran kedua gitu. Yang lingkaran pertama tuh pastinya yang kantor-kantor pemerintahan ya, kayak yang deket-deket sini kan
ada Istana Negara gitu. Nah itu tuh yang di dekat pusatnya kota Jakarta. Kita tuh cuman mau lihat museumnya aja ya, nggak usah ngantri ke atas naik liftnya itu, soalnya di atas itu memang nggak ada apa-apa, cuman ngeliatin kota Jakarta dari atas aja gitu. Kalau misalkan kayak zaman dulu kan mungkin keren ya, zaman sekarang ya view dari gedung-gedung tuh juga udah bisa ngeliat Jakarta dari atas kan. Ya udah cuman gitu aja, jadi kita ke museumnya aja. Paling kita bisa ke Cawan itu, yang kita muter banget. Tadi tuh kita jalan dari situ, baru jalan ke sini, terus udah gitu nyebrang, terus pintu masuk Monasnya balik lagi ke sini. Tahu gitu tadi dari sana langsung nyebrang ke situ, dari situ langsung nyebrang ke situ. Emang kadang-kadang tuh tanda panah dari penunjuk-penunjuk arah yang ada di lokasinya itu tuh memang menyesatkan. Maksudnya kayak kanan kiri tuh kayak nggak jelas gitu loh. Itu ya pintu masuknya di situ ya. Jadi kalau misalkan tadi dari pintu yang tadi itu kita masuk, itu langsung belok kiri. Nah pintu masuknya di situ. Jangan kayak gua kanan terus nyebrang terus balik lagi. Kita sudah masuk. Beli tiket di loket 8.000 cuman ke cawannya doang. Cuman tadi nggak di shoot ya di sana, soalnya banyak yang antri, takutnya pada ke-shoot orang-orang, terus kayak banyak bule gitu kan, kayak privasi gitu ya. Nah ini kita masuk terowongan underground untuk menuju ke atas. Jujur gue tuh udah lupa, karena memang waktu terakhir kesini tuh waktu pas zamannya masih kecil, kayaknya masih SD, jadi lupa kayak gimana. Oh kayak gini toh bentuk terowongannya. Lupa, beneran lupa. Kayaknya kalau misalnya kita nggak ke nggak ke lift atasnya itu, nggak ke puncak, kayaknya kita nggak harus beli yang kartu itu deh, kartu yang di top up 50.000. Jadi kita nggak ngetap, soalnya cuman pakai karcis doang. Nah ini kita masuk di sini nih nanti. Jadi kasih jalur gitu. Cuman tetap aja bingung soalnya nggak ada panahnya. Terus nggak ada orang, jadi kayak ngikutin aja. Tuh Istiqlal kelihatan dari sini. Istiqlal. Tuh Gajah Mada. Ini relief cerita apa nih? Itu sih Mahapatih Gajah Mada ya. Nah ini kita masuknya dari sini. Itu tuh towernya ya. Nah ini dari sini nih. Scene-nya. Ini buat difabel nih. Ini rada ngeri juga sih sebenarnya kali ya. Oh, ini dioramanya dimulai dari manusia purba. Dari dulu tuh pengen banget ke site yang di Jawa Tengah, tapi belum sempat-sempat. Oh, dari manusia purba langsung ke Sriwijaya. Cepet ya. Sebenarnya sebelum Sriwijaya sih juga ada sih kerajaan-kerajaan lain. Tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Mungkin kalau Gajah Mada hidup sampai sekarang, dia masih belum makan buah palapa juga gak sih? Habis Majapahit, eranya Mataram ya. Mataram terus pecah, ada yang jadi Jogja, Solo gitu. Banjar, Kalimantan. Untuk menjaga agar hasil bumi seperti batu bara, minyak tidak jatuh ke tangan bangsa lain, Belanda berusaha menguasai Banjar. Belanda, usaha Anda sia-sia karena sekarang dikuasai oleh bangsa lain. Tanam paksa. Ternyata tanam paksa itu karena ada hubungannya sama perang di Ponorogo ya. Jadi perang di Ponorogo itu cuma 5 tahun tapi menguras kas Belanda ya. Jadi urutannya tadi dari awal ya. Dari manusia purba, terus ke kerajaan Majapahit, baru perang-perang pemberontakan, langsung perang-perang pemberontakan terhadap Belanda. Itu mayoritas terjadinya di 1800-an akhir sampai 1900 tuh baru mulai semua perang-perang itu ya.
Tapi di dua diorama terakhir itu, yang dua itu dia udah ke pemberontakan modern, jadi udah Budi Utomo. Jadi yang di sini tuh pasti udah perjuangan yang era modern setelah Budi Utomo. Tadi di sana ada Taman Siswa, ini ada Muhammadiyah. Sebenarnya tuh dua tokoh itu Ki Hajar Dewantara sama Ahmad Dahlan itu sama Bung Karno. Itu awal-awalnya tuh yang akan diusung oleh Jepang untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia. Emang iya sepatu bootnya Jepang zaman dulu tuh ada itunya kayak sendal jepit. Masa ada jari-jarinya. Nah ini nih proklamasi. Ini kan literally kan di depan rumahnya ya. Berarti bener tadi tuh rumahnya betul-betul dihancurin, tinggal yang tugu petirnya. Udah habis dioramanya cuma sampai 10 November aja. Habis proklamasi pembentukan UUD 45 terus ya udah. Tapi di tengah-tengah ada apa lagi ya? Oh, ini bergabungnya Timor 1976. Ya, sekarang udah pisah lagi. Ini tuh baru nih, ini 1992. KTT non-blok. Ini baru nih. Kita lihat lagi di tengah, apakah ada yang lebih baru. Ini tuh mestinya dioramanya itu kayak ditambahin terus nggak sih sesuai dengan sejarah, kayak sejarah reformasi gitu, ditambahin lagi. Karena kayaknya belum ada deh museum reformasi, padahal itu udah lama banget ya, 1998 itu kan kayak udah lebih dari 20 tahun kan, lebih dari 25 tahun harusnya udah ada tuh sejarahnya. Harusnya ditaruh nih di sini nih. Ini ada yang kosong. Ini ada yang 1995. Paling baru 1995 nih. Nah, ini kosong nih. Ini mesti ditambahin nih. Diorama reformasi 1998, ya kan? Ayo kita naik ke atas, naik ke cawannya. Lihat-lihat ada apa ya. Paling pemandangan seperti biasa. Museum Sejarah Nasional. Ya, beginilah pemandangannya. Tuh Masjid Istiqlal. Terus kelihatan katedral juga kan. Kelihatan katedral. Terus Kementerian Dalam Negeri. Gedung MK. Enak kalau di sini karena kebetulan nggak terlalu panas, agak-agak mendung. Jadi lumayan. Tapi kalau misalkan panas terik ya, kalau misalkan udaranya lagi nggak mendung nih, jam segini, jam 1 lewat 11 menit tuh pasti panas banget. Cuman kebetulan karena ini cuacanya lagi mendung, jadi ya enak aja gitu, adem. Dan bener kayaknya hujannya tuh nggak jadi deh, gara-gara mau bola kan, jadi kayak ada pawangnya gitu. Ya beruntung kita hari ini, kita beruntung sekali. Pas lagi ke Monas, pas lagi mendung. Dan itu antrian mau naik ke puncak nih kayaknya. Oh, ini kayak auditorium gitu. Ini kayak auditorium. Nah, ini kita kan sekarang di sini ya. Ini tuh bisa nggak sih ya dinaikin ya? Kayaknya masa cuma sampai sini ya? Udah kita keluar aja karena pintu keluarnya ada di sebelah sana. Lebih baik kita keluar aja sekarang terus cari tempat makan di sekitar sini kali ya. Asli penasaran bisa apa enggak sebenarnya sih yang ke atas itu tuh. Bisa apa enggak sih guys? Tolong kasih tahu di kolom komentar ya.
naik kereta. Ini kelihatan ada Monasnya. Bahasa Indonesia bisa? Halo. Cari makan apa ya? Yang cari yang seger-seger. Dari Asyampur. Pengen cari bis tingkat jalan-jalan. Bis tingkat yang keliling Jakarta itu loh, yang gratis. Ah, bis tingkat. Naik aja.